Aku harus meminta sedikit bantuan. Ibu akhirnya kembali juga. Anakku sayang. Lama tak jumpa. Ibu sangat merindukanmu. Ibu, orang sibuk ini. Masih ingat pesta pertunanganku kan? Tentu saja aku tidak lupa. Begitu mendengar kabar pertunanganmu, aku membatalkan semua pekerjaanku. Dan terbang kembali malam itu juga. Untuk menyaksikan momen penting dalam hidup anakku. Ah, menantu perempuan saya. Dia tidak datang bersamamu? Ibu, dia seorang selebgram. Dia tidak tahu pesawatmu maju. Dia sedang merias wajah di lantai atas. Dia selalu ingin bertemu dengan Bapak. Sayang sekali, selalu ada perbedaan waktu antara dalam dan luar negeri. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Nanti di pesta pertunangan, kalian akhirnya bisa bertemu. Ibu, sekarang masih pagi. Aku antar ibu pulang untuk beristirahat dulu ya. Anakku. Dia memang penyayang. Ibu, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Pesona ibu tetap tak berkurangnya. Sebentar lagi akan kuperkenalkan ibu pada Wan Hong. Dia pasti akan sangat terkejut punya mertua secantik ibu. Kau ini, setelah menikah mulutmu semakin manis saja. Itu baru sebagian kecilnya. Lihat kamera. Bagaimana? Bagus. Kalau begitu aku akan posting di Moments. Kamu posting seperti ini. Tidak takut istrimu cemburu? Cemburu kenapa? Aku bukan tipe orang yang setelah menikah lupa pada ibunya. Kamu adalah wanita terpenting dalam hidupku. Halo. Anak nakal macam apa ini? Wan Hong, kamu ngomong apa sih? Semua sudah terlihat. Kamu masih tidak mau mengakui? Aku mengakui apa? Sayang, kita bertunangan hari ini. Aku tidak peduli berapa banyak hutang cintamu di luar sana sebelumnya. Mulai hari ini, semuanya harus kuakhiri. Tidak ada wanita simpanan. Kau masih tidak percaya padaku? Aku masih sibuk. Jangan berpikir macam-macam. Demi pernikahanmu dengan keluarga kaya tahun lalu, kau sudah berusaha keras. Jangan sampai rencana ini digagalkan oleh wanita murahan itu. Tentu saja aku tahu. Tidak perlu kau katakan. Siapapun yang berani menghalangiku menikah dengan keluarga kaya, akan kuhadapi habis-habisan. Kenapa bertengkar dengan Wan Hong? Tidak. Bu, ayo pergi. Aku akan kembali beristirahat dulu. Baik. Wanita itu siapa? Dia sangat dekat dengan suami Hong Feng. Tidak boleh, aku harus cepat-cepat memotretnya dan mengirimkannya padanya. Hau, suamimu selingkuh dengan wanita lain. Kau berani berselingkuh dengan wanita lain di hari pertunanganmu? Cepat, ikuti dia. Kirimkan nomor ruanganmu padaku. Pergi, para suster, ikut aku untuk menghajar pelakor itu. Silakan duduk. Bu, aku harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa hal. Ibu istirahatlah di sini dulu. Jam 7 malam ya. Acara pertunangan di sini saja. Sayangku. Bagaimana dengan ibu? Ibu akan menjaga diri sendiri baik-baik. Bu, kalau ada apa-apa telepon aku saja. Iya, cepatlah pergi. Jangan sampai urusanmu terganggu ya. Lihatlah, wajahnya memerah. Pasti dia telah dirusak oleh perempuan jalang di dalam itu. Pelakor murahan, benar-benar tak tahu malu, berani merebut laki-lakiku, cari mati kau. Villa Golden Palm ini akan kuberikan sebagai hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Gelang giok pusaka keluarga ini sebagai hadiah perkenalan untuk menantuku. Entah dia akan menyukainya atau tidak. Siapa itu? Jangan-jangan Kinye, anak ini meninggalkan barangnya. Masih seperti waktu kecil, pelupa sekali.
Kakak ipar, cepat sekali kembali. Kakak ipar, kamu sangat manis sekali. Kamu keras kepala sekali. Kamu bahkan tidak memberitahuku tentang uangnya. Jadi kamu tidak bisa ditemukan, ya? Seret dia pergi. Kalian apa yang kalian lakukan? 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 Kau sebenarnya siapa? San mau perempuan murahan. Kau berani menggoda suamiku. Hari ini aku akan membunuhmu. Agu. Kau adalah aku. Jadi kau mengenaliku. Aku yang mengenalimu. Agu, kau salah paham denganku. Salah paham tentang apa? Kau bukan pelakor kan? Bagaimana kau bisa tahu namaku? Kau jelas tahu aku tunangannya. Kau perebut suami orang. Malu tidak kau? Ku bilang padamu, perempuan murahan selamanya. Tidak akan pernah bisa menjadi wanita terhormat. Berani merebut suamiku. Sepanjang hidupmu, kau tak akan pernah bisa menungguku. Jika kau tak menikah dengan baik, aku pasti akan menjualmu ke rumah bordil, agar kau ditidurin oleh ribuan orang. Bukan. Bukan. Wajahmu terawat dengan sangat baik. Jangan sampai digunakan untuk memikat pria. Mual sekali, baru sekali memperbaiki hubungan sudah bersama pria yang sudah menikah. Bukan, aku tidak. Aku bukan pelakor. Wei Xiaosui. Kau meneleponnya. Kau sengaja. Kau sengaja menunjukkan padaku foto kalian berdua. Kau yang menyuruhnya memposting di lingkaran pertemanan. Kau sangat puas, ya? Ternyata foto inilah penyebabnya. Pergi dan cari bajunya untukku. Jangan. Jangan. Mau sampai kapan? Lihat saja apakah dia masih punya rasa malu. Jangan. 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 Mulutmu yang busuk akan membuatmu hancur. Jangan-jangan. Betapa. Raja musim panasnya. Betapa raja musim panasnya. Hahaha. Kau rubah yang licik ini. Dia ibu Kinye. Maksudmu kau ibu mertuaku? Kau pantas? Jika kau memang ibu Kinye, maka aku adalah leluhurnya. Bagaimana kalau kita konfirmasi dulu? Bagaimana kalau dia benar-benar ibumu? Konfirmasi apa? Ibu mertuaku masih di pesawat. Jam 7 baru sampai. Masih bengong ngapain? 98? Nanti hanya menunggu aib saja. Jangan. Jangan memukul. Bukankah kau sangat pandai menggoda orang? Biarkan semua orang melihat betapa bagusnya tubuhmu, yang bisa membuat suamiku tergila-gila padamu. Halo, ada apa? Sayang, kamu sudah selesai berdandan? Aku masih di kantor sekarang. Nanti malam baru bisa ke sana. Kamu ke aula pesta dulu saja. Ibu akan segera datang. Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa. Hanya ayam hutan yang berkokok. Bagaimana bisa ada bayangan di ruang rias? Pokoknya cepatlah ke ruang pesta untuk menjemput ibu kita. Baik. Seret dia ke ruang pesta untukku. Bawakan sandal jepitku. Ibu mertuaku adalah kepala di grup Kin. Ia mengendalikan seluruh bisnis di luar negeri. Yang paling dia benci adalah kau menolak air. Minuman pengantin wanita. Tunggu ibu mertuaku datang. Aku harus membuatnya melakukan itu untukku. Lawan, mulai sekarang keluargamu akan menjadi bagian dari kelas atas. Wan Hong, anak ini sejak kecil terlihat. Pasti tidak biasa. Sekarang sukses besar. Menikah dengan keluarga kaya raya grup Kin. Anak perempuanku sangat cantik. Menikah dengan Tuan Kin pasti sangat cocok. Ya, benar sekali. Nanti siapa yang akan datang ya? Jangan sampai membuat adikku malu ya. Sisa makanan jangan sampai dibawa pulang ya. Nanti kita akan kaya. Tidak masalah, 1-2 kali makan tidak apa-apa. Mari, minum. Hahaha. Adikku, akhirnya kau datang juga. Keluarga dan teman-teman sudah datang semua. Dia siapa ya?
Hari pertunangannya sampai seperti ini karena ketakutan. Sial sekali, dia adalah pelakor Kinye. Apa? Pelakor Kinye? Iya, barusan dia masih mengunggahnya di WeChat Moments. Katanya wanita murahan itu adalah wanita terpenting dalam hidupnya. Wanita murahan itu berani menggoda suami putriku. Kulihat saja nanti, kubunuh kau. Hanya bisa menjadi putriku. Hanya putriku. Lihat semua orang, lihat wanita murahan ini, berani menggoda menantuku. Dia sudah punya tunangan. Kau masih menjadi pelakor. Benar-benar tak tahu malu. Figuranya bagus juga. Tidak heran bisa memikat pria. Berani merebut pacarku? Kau tunggu, akan kuhabisi kau. Apa ini? Aku akan menghajarmu. Apa ini? Kau melakukan apa? Sertifikat kepemilikan rumah Palm Emas. Palm Emas? Aku pernah mendengar dari orang lain. Rumah-rumah di sini semuanya villa besar. Bernilai ratusan juta. Bagus sekali, bahkan menipu satu villa dari kakak iparku. Kau masih menyangkal? Sebelumnya aku sudah mendengar Kinye mengatakan, dia ingin membeli sebuah villa di Palme d'Or. Ternyata untuk putrimu, jala murahan. Ini adalah harta milik Tuan Qin sebelum menikah. Katanya untuk diberikan kepadamu, rubah tua, ceraikan dia. Karena nama di sertifikat properti ini bukan milikku. Rubah jahat ini juga jangan harap bisa masuk. Tas ini masih bisa memuat apa lagi? Tas saya hampir penuh. Wow, gelang giok Hetian. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Terlihatnya Kinye benar-benar tergila-gila pada rubah jahat ini. Ayahnya memberinya rumah di kompleks perumahan, dan juga memberinya perhiasan semahal ini, anak perempuannya. Semua harta ini kuberikan padamu. Si rubah ini, kau adalah Bao Tie Qiang. Hancurkan saja, jangan ragu. Hancurkan saja, kau pasti akan menyesalinya. Tidak, ini pusaka keluarga Chen. Hancurkan saja, kau pasti akan menyesalinya. Aku tidak memilikinya. Kau juga jangan harap bisa memilikinya. Hancurkan dia. Hancurkan dia. Hancurkan. Hancurkan. Kalau putriku tidak menghancurkannya, kuberi padamu, perempuan jalang. Baru dia akan menyesal. Aku akan menghancurkannya. Haha. Ha. Kau tertawa apa? Perempuan ini gila ya? Sobek sertifikat rumah. Ambil pusaka keluarga. Semua ini adalah pilihanmu. Aku yang merobeknya. Aku yang menghancurkannya. Kau mau apa lagi padaku? Aku selalu mengira menantuku itu lembut dan perhatian. Tidak kusangka dia ternyata begitu tajam dan kejam. Semua orang lihat baik-baik. Inilah akibatnya merebut laki-laki dariku. Nah, ada foto di sana. Selebgram, kembalikan fotoku. Tidak kusangka kau, perempuan jalang ini, tidak hanya menggoda Kinye, dia juga menggoda pria lain. Kalau Kinye tahu ini, dia pasti akan melepaskanmu. Tidak, ini adalah satu-satunya foto ayah Ono. Kembalikan padaku, Song Xiayue. Bermain api ya? Wanita cantik, benar-benar kacau. Si Feng. Selama kau mengembalikan foto itu, semua yang terjadi hari ini bisa dilupakan. Baiklah, kalau begitu akan kembalikan padamu. Mau berlutut? Bagus. Merangkak. Memohon padaku. Kumohon padamu. Kumohon padamu. Kembalikan Zhao Yuer padaku. Kembalikan. Bermimpi saja kau. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mati. Mati. Tidak mati,
Tidak mati. Pingsan. Sebentar. Tidak apa-apa, tunggu sebentar. Kinye dan ibu mertuamu datang. Apapun akibatnya, mereka pasti akan membantumu menyelesaikannya. Mertua saya akan segera tiba. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Aku harus memberikan kesan yang baik padanya. Dari Kinye, katanya mertua saya hari ini membawa barang berharga yang sangat mahal. Tentu saja, aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan mertua saya. Si Jalang ini, seret dia keluar, agar tidak mengganggu kakak iparku. Tolong Tuhan beritahu. Ini. Di mana perempuan dalam foto itu? Sekarang kau tahu kan kalau perempuan itu bukan orang baik-baik? Aku bertanya sekali lagi. Di mana perempuan dalam foto itu? Aku tahu sekarang kau ingin sekali mencabik-cabiknya. Tapi kau tak perlu repot. Seperti barang murahan yang bisa dinikmati siapa saja itu. Sudah kuurus semuanya. Kusebutkan sekali lagi, orangnya ada di mana? Ketimun. Ibu. Kau menangkap siapa? Siapa yang kau tangkap? Aku tidak pernah memiliki wanita lain di luar sana. Pak Tua King, saya sudah punya buktinya. Apakah kau masih menolak mengakuinya? Hei, Pak Tua King, kau hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Sekarang, putus saja dengan wanita itu. Tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Betul, betul. Tuan Qin, kami semua tahu kau ditipu oleh perempuan jalang itu. Cepat minta maaf pada Hong Hong sekarang. Aku yakin Hong Hong yang baik hati pasti akan memaafkanmu. Aku tidak salah. Lalu mengapa aku harus meminta maaf? Bukankah kamu punya bukti? Keluarkan saja. Baiklah, kamu mau bukti, ya? Gelang ini kau beli untuk wanita murahan itu, kan? Gelang. Kapan aku pernah membeli? Gelang itu aku akui. Baiklah. Sertifikat kepemilikan rumah Kim Song-woo. Sekarang kau harus mengakuinya kan? Aku sudah lama mendengar kau akan membeli sebuah villa di Golden Palm. Aku selalu mengira kau akan membelikannya untukku sebagai hadiah pernikahan. Tidak kusangka kau membelinya untuk wanita murahan itu. Tunggu, kapan aku pernah bilang ingin membeli villa Golden Palm? Tuan King, sebelumnya kau menyuruhku menyelidiki harga villa Golden Palm. Apakah Nona Ban salah paham karena hal ini? Salah paham? Salah paham apa? Aku menyuruhnya menyelidiki villa itu karena ibuku ingin membelinya. Bukannya aku ingin membeli. Aku sendiri punya rumah. Untuk apa aku membelinya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tapi barang-barang ini, dari mana kalian mendapatkannya? Dari perempuan jalang itu, hasil penggeledahan. Seluruh Hong Kong, selain kau, Presiden Kin Group. Siapa lagi yang bisa membeli semua ini? Dari stasiun TV ini? Kinye, bisakah kau lebih jujur? Ini sudah terlambat. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Sudahlah, berhentilah membuat keributan. Sudah larut begini, ibuku kenapa belum datang juga? Iya, aku juga berharap ibu mertua cepat datang. Supaya membela aku. Membela apa lagi? Kau terus-menerus menyebarkan fitnah bahwa aku memelihara wanita simpanan. Apakah kau tidak ingin acara pertunangan ini dilanjutkan? Hei, Nona. Tenang. Banyak sekali sanak saudara yang sudah datang. Pernikahan ini pasti akan dilangsungkan. Aduh, Hao marah besar sekali. Itu kan karena... Tujuh tuan, tenanglah. Anakku, jangan berisik. Cepat laksanakan pernikahannya. Nanti, sebagai istri sah, semua bunga liar di luar sana bukan milikmu untuk diperlakukan sesuka hati. Lagi pula, karena seorang wanita penggoda, menyingkirkan menantu sebaik saya, itu tidak sepadan. Benar sekali, Qin Yi. Jika kau tidak mau mengakuinya, terserah. Tapi wanita-wanita di luar sana itu benar-benar bukan orang baik. Lagi pula, Qin Yi, kau tahu, dia sudah punya suami. Masih mencoba menggoda kamu. Dunia orang kaya memang kacau. Sekarang, aku juga tidak tahu siapa yang mengkhianati siapa. Kalian semua menyebarkan gosip dan memfitnahku. Bilang aku memelihara simpanan. Mencari wanita yang sudah bersuami. Kalian menganggap perusahaanku apa? Hei, kami tidak menyebarkan gosip. Kami semua mengatakan yang sebenarnya. Wanita tadi, dia sendiri yang mengatakan bahwa dia sudah menikah. Betul. Lihat, di tanah masih ada foto dia dan suaminya. Wanita di foto itu tampan sekali.
Ini. Di mana perempuan dalam foto itu? Sekarang kau tahu kan kalau perempuan itu bukan orang baik-baik? Aku bertanya lagi padamu. Di mana perempuan dalam foto itu? Aku tahu kau sekarang ingin sekali mencabik-cabiknya. Tapi jangan repot-repot. Perempuan murahan seperti itu. Sudah kurus. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana orangnya? Ibu. Ibu. Bagaimana bisa dia ibu mertua? Bagaimana ini bisa terjadi? Semudah ini, bagaimana mungkin punya anak yang sebesar itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, ada apa denganmu, Bu? Ibu. Asisten Su. Cepat beritahu dokter untuk memeriksa ibu secara menyeluruh. Hei, pelan-pelan. Siapa yang melakukannya? Aku bertanya pada kalian. Siapa yang melakukannya? Siapa yang merobek baju ibu? Siapa yang merobek foto satu-satunya orang tuaku? Siapa pula yang memukulnya? Apakah kalian? Atau kalian? Jadi, kaulah itu? Han Hong, dialah ibuku yang melahirkan dan membesarkanku. Ia membesarku. Tanpa dia. Tanpa itu, aku tidak akan seperti sekarang. Kenapa kau memukulnya? Berapa kali kau memukulnya? Sekali, 2 kali, 3 kali. Ada apa? Kau sudah lupa? Kak, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia adalah mertua. Aku salah paham dia adalah seorang wanita licik setelah melihat unggahanmu di lingkaran pertemanan. Benarkah kau masih mengatakan bahwa dia adalah wanita terpenting dalam hidupmu? Dia ibuku. Tentu saja dia wanita terpentingku. Apakah itu alasanmu untuk mengganggunya? Wan Hong, apakah kau menderita delusi? Jika aku benar-benar memiliki wanita simpanan, aku akan membiarkanmu melihat betapa bodohnya dirimu. Masih terus menempel padaku. Kakak, tenangkan dirimu. Ini semua kesalahpahaman. Ya. Ini semua kesalahpahaman. Ini bukan kesalahpahaman. Ini kejahatan. Saya beritahu kalian semua, berdoalah agar ibu saya tidak apa-apa. Jika ibuku sedikit saja salah, aku akan membiarkan kalian semua lolos tanpa masalah. Wan Hong, sebelumnya kau meminta uang atau barang, aku bisa memberikannya padamu. Tapi kau sama sekali tidak boleh menyentuh ibuku. Bu. Tidak perlu mengotori tanganmu untuk wanita seperti itu. Bu, apa kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Luka di tubuhku sudah ditangani dokter. Tampilkan sistemnya. Aku ingin melihat bagaimana orang-orang ini menindas ibuku. Aku akan membuat semua orang yang menindas ibuku membayar harganya. Ibu mertua? Aku mohon, aku benar-benar tidak tahu bahwa ibu adalah ibu mertuaku. Aku salah paham ibu sebagai pelakor setelah melihat postingan teman di lingkaran pertemanan. Itu sebabnya aku salah mengira ibu sebagai pelakor. Qin Ye pernah berkata, ibu mengelola grup Qin sambil membesarkannya dengan susah payah. Ibu saya dan kakak saya. Mereka tahu bahwa saya sangat menghormati ibu mertua saya. Saya tahu ibu adalah ibu mertua saya. Saya sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu pada ibu mertua. Saya tahu ibu mertua yang kau maksud. Aku sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu, ibu mertua. Ibu mertua. Anakku, Hong Hong, selalu sangat menghormati ibu. Dia bahkan menganggap ibu sebagai panutan. Ibu, aku sujud pada ibu. Tolong maafkan aku. Guru tidak melihat. Pukuli aku saja. Silakan pukul aku saja. Ibu mertua, silakan pukul aku saja. Jangan panggil aku ibu mertua. Aku, Zhong Ai, bahkan tidak pantas menjadi ibu mertuamu, Wan Hong. Aku sudah menyatakan identitas diriku sejak awal. Aku bukan siluman rubah. Aku adalah ibu Qin Ye. Kau tidak hanya tidak percaya,
justru semakin menjadi-jadi. Oh iya, sertifikat rumah yang kau sobek. Dan juga satu set meja yang kau hancurkan. Semula itu adalah hadiah perkenalan yang ingin kusiapkan untukmu. Sayang sekali semuanya kau hancurkan. Ini semua untukku. Apa? Ini semua untukku? Semua salahmu. Kau yang menyuruhku merobek sertifikat rumah. Kau yang menyuruhku menghancurkan mutiara itu. Seandainya bukan karenamu, semua ini akan menjadi milikku. Aku sangat membencimu. Sekarang kau malah menyalahkan aku. Kau benar-benar tidak tahu diuntung. Kau tidak bisa melihat siapa aku sebenarnya. Kau menyeretnya ke aula pesta dan memukulinya. Kau juga menuduhnya sebagai siluman rubah. Aku ibumu. Tentu saja ibu akan membela dirimu. Bu, saya tahu ini semua salah saya. Salah saya. Saya telah menyakitimu. Barang-barang ini. Apa kau masih ingin aku menyiapkan hadiah pertemuan untukmu lagi? Kau benar-benar polos dan tak tahu malu. Kukira kau orang yang lembut dan penurut. Makanya aku berencana memberimu hadiah pertemuan. Tapi hari ini aku sudah melihat sifatmu yang tajam dan kejam. Jadi aku tidak berencana memberikanmu hadiah pertemuan lagi. Gelang giok ini, dan juga properti ini, secara ketat, itu masih milikku. Sayang sekali kau robek hari ini. Jadi aku meminta ganti rugi padamu. Villa ini bernilai lebih dari 300 juta. Dan gelang giok ini adalah pusaka keluarga tetanggaku. Bisa dibilang tak ternilai harganya. Aku akan memperkirakan nilainya 1 miliar saja untukmu. Selain itu, ada juga mas kawin yang sebelumnya ku minta anakku siapkan untukmu. Tas-tas itu, mobil mewah dan properti. Aku putuskan untuk menarik semuanya kembali. Berapa banyak mas kawin yang telah anakku keluarkan? Sekitar 100 juta. Jadi totalnya 1 miliar 400 juta. Artinya, Wan Hong, kau menghadapi tuntutan ganti rugi 1,4 miliar. 1,4 miliar. 1,4 miliar? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun aku menjual diriku, aku tetap tidak mampu membayar sebanyak itu. Tuan Tujuh, aku adalah tunanganmu. Tolong aku, tolong aku. Tunanganmu? Kau membuat ibuku seperti ini. Masih berani menyebut dirimu tunanganku? Mulai hari ini, pernikahan kita batal, kita putus. Tidak, kau tidak boleh putus denganku. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Aku telah memberikan 3 tahun masa mudaku untukmu. Kau tidak boleh setega itu, ya? Ibu mertua. Cepatlah bujuk Kinye. Kami benar-benar tidak sengaja. Kau tidak boleh membiarkan Kinye membatalkan upacara pertunangan karenamu. Aku tidak akan membiarkan anakku gagal menikah karenaku. Dan anak saya sangat luar biasa. Begitu banyak wanita yang menyukainya. Tanpa Wan Hong, masih ada Li Hong, dan Wang Hong. Tapi putrimu, Wan Hong, seumur hidupnya tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki ke pintu rumah keluargaku. Keluarga Qin, sedetik pun, aku nyatakan pertunangan ini dibatalkan. Potong. Tidak, tidak bisa dibatalkan, dia hamil. Anak Jinye. Hamil. Anak Kinye. Ahahaha. Ibu mertua, anak dalam kandungan ini tidak bersalah. Kau tidak mungkin tidak mengakui cucumu sendiri, kan? Benar, benar, benar. Itu kan anak keluarga Qin. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mengandung anakku? Aku selalu menggunakan pengaman kok. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Menggunakan pengaman berarti 100% tidak akan hamil, kan? Keluarga Qin ini bahkan tidak mengakui keturunannya sendiri. Ini terlalu kejam. Saat Wan Hong bersama dia masih perawan. Belum sampai dia hamil. Kak Qin ternyata ingin putus. Xiao Hong, gadis itu, kehormatannya sudah hilang. Bagaimana ini harus dilakukan? Benar saja, orang kaya tidak ada yang baik. Aku akan sebarkan kejahatan mereka ke internet. Diam semua. Kau sudah hamil sejak lama. Kenapa baru memberitahuku hari ini? Aku sebenarnya berencana untuk memberikan kejutan untukmu dan ibu mertua setelah pertunangan ini selesai. Siapa sangka kau akan putus denganku, Jinyan? Lihatlah demi anak kita. Lihatlah demi hubungan kita selama 3 tahun ini. Berikan aku sekali lagi kesempatan. Ibu mertua. Anda adalah nenek dari anak kami. Aku tahu hari ini aku salah. Maafkan saya. Sebagai ibumu,
Aku rela menjadi sapi dan kuda. Bisakah kau membujuknya? Mohon jangan putus denganku. Ku mohon. Aku tahu bahwa ketidaktahuan dan kecemburuanku telah menyakitimu. Aku bukanlah menantu yang baik. Tapi aku akan berusaha menjadi istri dan ibu yang baik di masa depan. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Qin Ye Wan Hong. Karena aku sudah mengandung anakmu. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Bu, kau dipukuli sampai seperti ini hari ini. Tidak mungkin masalah ini dibiarkan begitu saja. Tapi sekarang membatalkan pertunangan tidak baik untukmu dan anakku. Bu, jangan sampai kehilangan akal karena ucapannya. Kehamilan itu hanya ucapannya saja. Aku akan menelepon bibimu untuk memeriksanya. Kita putuskan setelah pemeriksaan. Tidak, jangan. Pemeriksaan kenapa? Gugup atau kehamilannya palsu? Tidak, aku benar-benar hamil. Aku sudah punya hasil pemeriksaannya. Tidak perlu diperiksa lagi oleh dokter. Lihat, di atas sudah menunjukkan aku hamil 4 minggu. Aku tidak membohongimu. Qin Ye, bagaimana mungkin aku membohongimu tentang kehamilan ini? Kau tega menyakiti ibuku. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan? Aku benar-benar tidak tahu itu ibumu. Apakah semua wanita yang tidak bersalah bisa? Kau seenaknya menginjak-injak, jadi kau tidak percaya hasil pemeriksaan kehamilan ini? Kembalikan handphoneku. Aku ulangi sekali lagi. Kembalikan handphoneku. Kalau tidak, kau tanggung sendiri akibatnya. Halo, Dr. Zhang. Tolong datang sebentar. Ini terlalu tidak berperasaan. Ini bahkan laporan pemeriksaan lengkap sudah kutunjukkan padanya. Tetap tidak percaya. Menunggu untuk dipatahkan. Dr. Qin sudah tiba. Tuan Qin, Nyonya Tua Qin. Sibuk. Dokter datang. Apakah akan terungkap siapa sebenarnya? Dokter, bisakah Anda memeriksa Wan Hong sekarang? Apakah dia benar-benar hamil? Nona Wang, tolong berikan tanganmu padaku. Biarkan aku memasang infus untukmu. Laporan pemeriksaan kehamilan sudah diberikan padanya. Masih perlu memanggil dokter. IMU ingin membawa Hong Hong untuk melakukan aborsi. Sayang, anak ini tidak bersalah. Jangan bawa aku untuk aborsi. Oh, aku memang marah sekarang. Tapi belum sampai menghilangkan kemanusiaanku. Jika terdeteksi ada anak dalam kandunganmu, aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Sungguh, Nona Fang, berikan tanganmu padaku. Biarkan aku memeriksa nadimu. Tuan Qin, Nona Wan memang sudah curiga. Tuan Qin, Nyonya Qin. Jika dokter datang, bagaimana jika mereka mengetahui siapa yang sebenarnya? Dokter, bisakah Anda memeriksa Wan Hong sekarang? Apakah dia benar-benar hamil? Nona Wang, tolong berikan tanganmu padaku. Izinkan saya memeriksa nadimu. Laporan pemeriksaan kehamilan sudah diberikan kepadanya. Masih perlu memanggil dokter. Setan cinta ingin memaksa kita, Tentara Merah, untuk menggugurkan kandungan. Ayahanda, anak itu tidak bersalah. Jangan bawa aku untuk menggugurkan kandungan. Baiklah, aku memang sedang marah sekarang. Tapi aku tidak sampai kehilangan kemanusiaan. Jika pemeriksaan menunjukkan bahwa ada anak dalam kandunganmu, aku pasti akan bertanggung jawab padanya. Benar. Nona Fang, tolong berikan tanganmu padaku. Izinkan aku memeriksa nadimu. Tuan Qin, Nona Wan memang sudah memiliki pendamping. Ho Peng, apa maksudmu? Apakah aku, Wan Hong, semurah ini di matamu? Setidak berharganya ini? Setidak layak percaya ini bagimu? Aku punya penilaian sendiri. Ibu mertua, keluarga kalian besar dan kaya raya. Kami tidak mampu melawan. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas Hong Hong, boleh. Tidak menginginkan anak ini, juga boleh. Bagaimana putriku sebenarnya? Aku yang paling tahu. Jangan keterlaluan. Wan Hong ini, bagaimana sifatnya sih? Tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Kupikir, keluarga Qin kalian memang tidak mau bertanggung jawab. Sungguh keterlaluan. Memang benar, atasannya tidak benar, bawahannya pun ikut salah. Wan Hong bertemu dengan keluargamu ini, sungguh sial besar baginya. Dokter, sekarang apakah bisa dilakukan tes genetik untuk anak di kandungan Wan Hong? Sekarang kondisinya masih belum stabil. Meskipun menggunakan peralatan tercanggih sekalipun, aku khawatir kita harus menunggu 2 bulan. Kalau begitu, kau pergi dulu saja. 2 bulan? Kau seenaknya saja bicara. Apakah selama 2 bulan ini kita tidak akan melakukan apa-apa? Ibu Ono, hari ini aku jamin padamu, anak dalam kandungan Hong Hong pasti anakmu. Tes genetik ini sama sekali tidak perlu. Apakah kau tidak percaya padaku? Ya,
Ini hari yang sudah susah payah dipilih. Bagaimana bisa diubah begitu saja? Menurutku, kita lanjutkan saja prosesnya. Agar ibu kita segera bisa menimang cucu. Tunggu. Wajib. Ya, susah payah memilih tanggalnya. Bagaimana bisa begitu saja diubah? Menurutku, kita lanjutkan saja prosesnya. Agar ibu kita juga segera bisa menimang cucu. Tunggu, harus menunggu. 2 bulan, aku masih sanggup menunggu. Pesan tes genetik tercepat. 7 tua, kau tahu tidak saat hamil? Suasana hati ibu hamil memang tidak stabil. Aku sangat khawatir akan keselamatan anak kita. Tidak bisakah kau lebih memikirkan anak kita? Apakah kau mengancamku? Bagaimana mungkin aku mengancammu? Aku mana berani mengancammu? Aku hanya sebagai seorang ibu. Aku khawatir dengan anakku sendiri. Menantu, dengarkan nasihat ibu. Lebih baik jangan memperbesar masalah ini. Hari ini banyak tamu di sini. Akan sangat buruk pengaruhnya. Benar sekali, pepatah mengatakan pertengkaran di tempat tidur akan berdamai di tempat tidur yang sama. Hai, kalian berdua, setelah pulang nanti, bermesraanlah, maka tidak akan ada lagi kesalahpahaman di antara kalian. Sayang, kamu itu, seorang pria, seorang laki-laki sejati. Apakah kau yang melepaskan, Tuan Su? Tuan Qin. Semua rekaman CCTV hotel sudah diselidiki. Ini rekaman CCTV koridor kamar Nyonya Tua. Wan Hong bersama teman dekatnya melakukan penyerangan, lalu menyeret Nyonya Tua ke kamar untuk dianiaya. Mereka bahkan menyimpan video penyerangan dan berencana mengunggahnya ke internet. Bagus sekali. Aku hanya tahu kalian menyakiti ibuku. Tidak menyangka kalian setega ini. Videonya mana? Tuan Qin, kami tidak tahu. Video apa? Ini fitnah, tidak tahu. Serat mereka lagi. Satu lagi, Departemen Penegak Hukum, saya, Qin Ye akan menggunakan segala kemampuannya untuk membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup. Bukan. Bukan Tuan Jin. Tuan Jin, saya katakan kepalan tangan saya. Kata. Videonya ada di ponsel Wan Hong. Besok Wan Hong yang akan mendukung perbuatan kita. Dialah yang menyuruh kita melepaskan pakaian nenek. Dia juga merekam video dan mengunggahnya ke media sosial. Maaf, aku benar-benar tidak ingin melakukannya lagi. Diam kau. Semua karena wanita murahan sepertimu. Kalau tidak, mengapa aku harus memukul ibu mertuaku? Semua karenamu. Kaulah dalang dari semua ini. Bagus sekali, orang bodoh. Ternyata kau yang menyebarkan gosip tentangku berselingkuh dan punya wanita simpanan. Dosamu tak terampuni. Tarik dia keluar. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Benar. Aku tahu rahasia untuk menjadi istri yang membawa keberuntungan bagi suami. Aku bisa memberitahumu rahasianya. Rahasia istri yang membawa keberuntungan bagi suami. Aku tidak punya rahasia. Dia tidak berhutang padaku. Tuan Qian, setiap kata yang kukatakan adalah benar. Tolong, berbaik hatilah. Berikan aku kesempatan. Beri aku jalan hidup. Aku bisa memberitahumu semuanya. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tergantung petunjuk apa yang kau berikan. Kurangi hukumannya sedikit. Chu Renke, diam kau. Kaulah yang ingin memergoki perselingkuhan saat itu. Kau juga yang ingin mempermalukan Nyonya Tua. Kau juga yang ingin merekam video dan menanggalkan pakaian Nyonya Tua. Kenapa kau bisa tenang-tenang saja? Dan aku akan dipenjara untukmu. Persahabatan macam apa ini? Karena kau, Wan Hong, yang tidak bermoral duluan. Jangan salahkan aku jika aku tidak bermoral juga. Tuan Chu, silakan lanjutkan. Tuan Qin, kau belum tahu kan? Wan Hong sudah menginjak 2 perahu sebelum bertemu denganmu. Meskipun kalian akan bertunangan hari ini, itu juga tidak bisa menghentikan dia berada di pelukan orang lain. Cheng Huan, kau pikir dia sangat mencintaimu? Dia hanya mengincar uangmu saja. Tuan Qin, kau belum tahu ya? Wan Hong sudah mengincar 2 pria sebelum bertemu denganmu. Kau pikir dia sangat mencintaimu? Dia hanya mengincar uangmu saja. Diam. Tuan Qin, menurutku, tes DNA anak juga tidak perlu dilakukan. Karena anak dalam kandungan Wan Hong sama sekali bukan anak Tuan. Itu anak sahabat karibnya, teman dekat laki-lakinya. Mereka sudah lama berkomplot. Nanti setelah anak itu lahir, mereka akan meracun Tuan sampai mati. Saat itu, grup Qin akan menjadi milik mereka. Wanita jahat, kau masih ingin membunuh anakku? Kau wanita beracun, untungnya aku melihat wajahmu yang sebenarnya hari ini. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Qin hanya iri padaku. Dia iri padaku. Dia iri karena anak-anak kita terlahir sebagai pewaris Qinling Group. Tuan Qin, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Tuan Qin, Anda belum tahu kan? Wan Hong sudah bermain api sebelum dia bersamamu. Kau kira dia sangat mencintaimu? Dia hanya mengincar uangmu saja.
Diam. Tuan Qin, menurutku, tes DNA anak juga tidak perlu dilakukan lagi. Karena anak dalam kandungan Wan Hong sama sekali bukan anakmu. Anak itu adalah anak sahabat karibnya, teman dekat laki-lakinya. Mereka sudah lama merencanakan ini semua. Setelah anak itu lahir, mereka akan meracunimu. Saat itu, grup Qin akan menjadi milik mereka. Wan Hong, kau masih ingin membunuh anakku? Perempuan jahat, kau perempuan jahat. Untung saja hari ini aku melihat wajahmu yang sebenarnya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Qin cemburu padaku. Dia iri padaku, iri. Anak-anak kita terlahir sebagai pewaris Qinling Group. Tuan Qin, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Aku akan membuat wanita jahat itu beserta segalanya lenyap dari dunia ini. Mereka telah berbuat jahat, apa hubungannya dengan kita? Ini terlalu tidak masuk akal. Ya, dikatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa keluarga. Tuan Qin, Anda terlalu keterlaluan. Aku tidak percaya kau bisa seenaknya. Maka semua yang telah kita lakukan akan lenyap sepenuhnya. Jika kalian masih berkeras kepala, maka aku bisa membuat kalian perlahan-lahan menghilang. Asisten Su, penuhi semua keinginan mereka melalui telepon. Ya. Beritahukan. Blokir semua bisnis keluarga Wan. Ambil kembali tisu mereka dan semua aset milik Mitra dan Wan Jia. Ketua Dewan sudah mengurus semuanya. Perusahaan bangkrut? Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang telah kalian lakukan? Saya di PHK. Laporan polisi sudah selesai. Gempa bumi juga sudah selesai. Cicilan rumah saya ditagih. Saya dipecat. Selesai? Semuanya selesai. Banyak cicilan rumah dan mobil. Terbebani oleh beban seperti kalian. Saya benar-benar sial. Jika kami memutuskan hubungan, tolong bermurah hatilah. Berikan kami jalan hidup. Jika kalian pergi sekarang, aku akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Asalkan kalian memutuskan semua hubungan dengan keluarga Wan, kalian bisa langsung pergi. Tapi jika aku menemukan bahwa anak dalam kandungan Wan Hong bukan anakku, kalian tidak akan mendapatkan apapun. Perusahaan kami pasti akan hancur. Perusahaan anaknya pasti akan tutup. Kalian lari kemana? Jangan pergi semua. Belum makan juga. Semua ini kulupakan, haha. Benar-benar lucu. Ternyata, keluargamu sendiri pun tidak percaya pada kepribadianmu. Benar-benar lucu. Ternyata, keluargamu sendiri pun tidak percaya pada kepribadianmu. Mereka semua memiliki alasannya masing-masing. Yue, kau harus percaya padaku. Aku tidak pernah mengkhianati kamu. Aku mencintaimu. Benarkah, Chu Renge? Kau bilang jika ini tidak terjadi, maka yang akan menghilang adalah dirimu. Keluarga macam apa kau? Aku tahu di mana dia. Sekarang aku akan membawamu ke sana. Bawalah dia kembali padaku. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Lepaskan, Tuan Qin, Chu Wenke, pria yang dia bicarakan. Aku membawanya kembali. Kalian berani lepaskan aku? Diakah? Ya, dia. Dia itu pria yang suka memukul wanita, berbuat mesum dan melakukan perbuatan tercela. Diakah? Ya, dia. Dia hanyalah seorang pria nakal, teman laki-laki yang memanfaatkan liburan Wan Hong untuk hal-hal yang sembarangan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak mengenal orang ini. Kenal? Kekenal. Tapi kami hanya teman biasa saja. Baiklah, aku akui. Aku memang ingin mengejarnya. Tapi dia sama sekali tidak mau menatapku. Oh, teman biasa. Lalu kenapa siku kamu ada di perutnya? Meramaiku. Apa sikuku? Dia memfitnahku. Oh, aku mengerti. Apakah kamu sampai membuat orang hamil? Tidak mau bertanggung jawab. Jadi, dia melemparkan kesalahan padaku. Ku beritahu kau. Aku akan membuatnya bersih. Janganlah bersikap tidak tahu malu di sini. Musim lalu, aku memergoki kalian berdua. Qin dan mereka berdua melakukan hal yang tidak senonoh tanpa merasa malu. Dan aku ingat Li Jiawei sepertinya suka merekam video di tempat kejadian. Pasti ada buktinya di ponselnya. Kalian pasangan bajingan ini benar-benar menjijikan. Asisten Su, kenapa belum bertindak? Hei, kalian mau apa? Kalian ini sedang melakukan kejahatan. Kau melanggar hak asasi manusia saya.
Kau wanita murahan. Aku benar-benar buta, sampai bisa jatuh cinta padamu. Kinye, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku menggugurkan kandungan. Mari kita baik-baik saja seperti dulu. Semua ini karena binatang itu. Dia memaksaku. Tuan Qin, aku salah, aku tidak seharusnya tergoda olehnya. Bagaimana aku bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Kau sudah mempermalukan keluargaku. Ibu terlalu memanjakanmu. Sekarang begini jadinya. Bagaimana kita harus menghadapinya? Tuan Qin, lihatlah. Berikan kami satu kesempatan lagi, bolehkah? Sampai saat ini, apakah menurutmu masih mungkin? Kuozi mengirimnya. Tuan Pendeta. Wanhu, kau wanita jalang. Aku benar-benar buta karena pernah menyukaimu. Qianye, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan menggugurkan kandungan. Kita masih baik-baik saja seperti dulu. Semua gara-gara binatang itu. Dia memaksaku. Tuan Qin, aku salah. Seharusnya aku tidak tergoda olehnya. Bagaimana aku bisa melahirkan wanita murahan sepertimu? Kau sudah mempermalukan keluargaku. Mama terlalu memanjakannya. Sekarang sudah begini. Bagaimana bisa melahirkan anak seperti ini? Tuan Qin, lihatlah. Berikan kami satu kesempatan lagi. Bolehkah? Sampai saat ini. Kau pikir masih mungkin? Anakku bersumpah.